kita lihat ya Pak, industri perasuransian nasional ini terus menunjukkan geliat pertumbuhan yang cukup baik, dan bahkan kalau berdasarkan data OJK kita juga lihat trennya dalam keadaan yang baik, termasuk premi asuransi nasional yang ditopang oleh premi asuransi jiwa. Bagaimana Anda melihat capaian ini Pak hingga periode Mei 2025? Oke, kalau kita lihat BI data tadi, kita lihat bahwa secara year on year ya, untuk premi asuransi komersial ini tadi positif, tumbuh positif sekitar 0,88% kalau salah itu. Nah, dari dua asuransi, ada dua jenis, asuransi jiwa dan asuransi umum. Gitu. Kalau kita lihat tadi asuransi umum ini positif kontribusinya sekitar 3,4% kalau salah tadi. Kemudian untuk yang asuransi jiwa ini sendiri terkontraksi sekitar 1,33 gitu ya. Oke, jadi mungkin saya akan lebih fokus ke yang asuransi jiwa. Jadi kalau Pertaleb sendiri kan kami sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa. Jadi dari sisi market industri, baik asuransi jiwa maupun umum, ini kita lihat secara total premi, ini kalau kita lihat asuransi jiwa ini masih yang terbesar, salah satu penyumbang terbesar. 72,53 triliun asuransi jiwa, kemudian kalau kita bandingkan yang asuransi umum itu hanya sekitar 66 triliun. Jadi asuransi jiwa lebih tinggi dibanding asuransi umum. Namun kenapa dari sisi pertumbuhannya kenapa lebih rendah ya dibanding asuransi umum. Nah, kalau kita lihat sendiri sebenarnya asuransi jiwa ini mungkin kami banyak ini ya, untuk di awal tahun ini ada beberapa tekanan. Yang pertama dari sisi inflasi, pertumbuhan ekonomi kita lihat sendiri. Kemudian kaitannya dengan volatilitas keuangan, ini ada perubahan nilai tukar, kemudian juga suku bunga. Beberapa bulan ini kan sangat volatil sekali untuk pasar keuangan, dan ini akan berpengaruh ke daya beli masyarakat sebenarnya. Nah, daya beli masyarakat tentunya juga dengan melemahnya daya beli masyarakat, tentunya juga ada preferensi ya dari masyarakat ini gitu ya. Jadi preferensi customer apa? Jadi dia tentunya akan lebih memilih kebutuhan yang mendesak dan jangka pendek, atau yang dalam posisi yang benefitnya masih bisa dirasakan. Nah, itulah menurut kami kenapa pertumbuhan dari sisi asuransi jiwa ini agak melemah dibandingkan dengan asuransi umum, karena kan asuransi jiwa ini sifatnya lebih jangka panjang. Jadi mungkin salah satu itu penyebabnya kenapa asuransi jiwa tidak terlalu bagus ya dibandingkan dengan asuransi umum untuk periode Januari sampai dengan Mei ini. Nah, tapi meskipun begitu sebenarnya juga di kondisi itu secara umum market asuransi ini kan positif ya, 0,88%. Jadi perlu kita apresiasi gitu ya, di tengah kondisi yang seperti ini market asuransi masih bisa mengalami kinerja yang positif. Meskipun tadi Anda katakan berbagai tekanan menghampiri industri asuransi jiwa ya Pak, tapi tentunya ini ada peluang yang bisa dioptimalkan. Dan OJK pun memperkirakan kalau masih ada potensi peningkatan pendapatan premi bahkan 4-6% di tahun 2025. Bagaimana Pertalite bisa mengcapture peluang ini, dan juga kira-kira produk-produk apa saja yang bisa berkontribusi cukup besar untuk bisa mencapai target ini, Pak? Oke, baik. Jadi secara industri ya dari OJK mungkin proyeksinya 4-6% gitu ya. Nah, kami optimis gitu ya, target tersebut bisa tercapai, dan menurut saya itu target yang masih realistis. Karena kita lihat sendiri bahwa dari produk yang dihasilkan asuransi jiwa ini sebenarnya kalau kita lihat masih banyak peluang yang belum tergarap gitu ya. Kalau kita lihat mungkin penetrasi pasarnya dibanding asuransi umum masih lebih bagus asuransi umum. Jadi ini salah satu peluang yang bisa diambil perusahaan asuransi jiwa gitu untuk mengembangkan revenue di tahun 2025 ini. Nah, produk-produk apa aja sih yang sebenarnya jadi unggulan atau bisa dikembangkan gitu ya untuk di tahun 2025 ini gitu. Yang pertama itu ya kembali lagi produk asuransi jiwa yang murni, yang tradisional gitu. Jadi ini sifatnya ini lebih banyak unsur ke arah proteksinya. Nah, menurut saya ini produk yang simple dan masyarakat sudah tahu untuk terkait produk ini. Menurut saya ini masih bisa dikembangkan lagi di tahun 2025. Kemudian yang kedua kaitannya dengan mungkin yang saat ini mungkin sedang jadi
concern ya dari OJK terkait asuransi kesehatan. Oke. Jadi yang kedua adalah produk perluasan asuransi kesehatan. Jadi kita tahu bahwa mungkin mandatori kita menggunakan BPJS ya. Jadi salah satu yang bisa kembangkan ini kaitannya dengan perluasan benefit dari BPJS. Jadi kita bisa kembangkan produk yang mengcover pertanggungan yang tidak di-cover oleh BPJS. Jadi menurut saya itu masih bisa kita kembangkan lagi. Jadi produk ini semacam pelengkap dari BPJS gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya lagi ini kaitannya dengan produk dari DPLK. Nah, kita tahu bahwa seiring dengan pekerja masuki pensiun, tentunya mereka butuh perencanaan pensiun yang lebih bagus lagi. Nah, sekarang ini saya lihat juga literasi untuk istilahnya financial planner ya. Ini menurut saya sih sudah cukup bagus di masyarakat. Jadi kesadaran untuk mengiur sendiri untuk pensiun ini menurut saya sudah cukup bagus. Nah, produk dari DPLK ini menurut saya masih bisa dikembangkan lebih lanjut lagi. Kemudian juga mungkin dari sisi industri gitu ya, industri asuransi mungkin perlu rebalancing lagi portfolio antara produk jangka panjang kemudian dan jangka pendek. Kenapa perlu? Karena untuk jangka panjang ini biasanya kan kita terpapar resiko ya, katanya dengan resiko investasi, karena memang porsi istilahnya untuk memenuhi likuiditas di jangka panjang kita harus melakukan investasi dan resiko ini cukup tinggi. Sedangkan untuk jangka pendek sendiri ini kan sebenarnya penting buat perusahaan karena kaitannya juga untuk cash ya, ketersediaan likuiditas, cash kemudian profit.